Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap pastinya. Yo, bertemu lagi dengan gue Ray di channel Imposter Gelap pastinya teman-teman. Dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam PSK 8.1, yaitu config iPhone 15 Plus by Imposter Gelap cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial cara pemasangan Gcam PSK 8.1 ini dengan config iPhone 15 Plus by Imposter Gelap. Dan kita mulai dari awal ya, untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula yang mau menggunakan Gcam PSK ini. So, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cek kamera 2 API terlebih dahulu menggunakan aplikasi manual kamera compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya. Kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya seperti ini. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini dia untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya. Sudah aktif semua dari centang hijau manual fokus, manual white balance, manual ISO, manual shutter speed, dan RAW support. Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah, itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2 API-nya dan belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. Sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke file manager kalian. Di sini saya menggunakan Z-Archiver sebagai pengganti manager file saya. Oke, langsung aja kita buka dan kita menuju ke folder downloads. Ini dia bahan-bahannya teman-teman. Yang pertama di sini ada config iPhone 15 Plus.zip, itu adalah file config-nya. Dan yang kedua di sini ada mgj 8.1a9 gv1zfixenk.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So, langsung aja kita install aplikasi Gcam-nya seperti ini. Kita klik, kemudian kita klik install seperti biasanya. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke settingan. Kita ulir ke bawah, kita masuk ke settings. Kemudian di sini kita pilih menu yang paling atas sendiri, yaitu config ya. Langsung aja kita klik, kemudian kita pilih save. Lalu di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder mgj 8.1101 config di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik save seperti ini dan kita kembali ke file manager. Dan untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya teman-teman. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video ya. Jadi kalian harus simak videonya baik-baik sampai selesai. Oke, sekarang kita tinggal pilih seperti ini config-nya, kemudian kita pilih ekstrak ke. Lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya cuy, config iPhone 15 Plus. Langsung aja kita buka. Nah, ini dia untuk 6 file config-nya teman-teman. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config AUX dan ada config non AUX, yang dimana config AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non-AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG, dan UV sendiri adalah perbedaan di mana kalian harus menggunakan config dengan sesuai level kamera 2 API masing-masing device. Nah, cara ngeceknya dan cara ngetahuinya gampang banget. Kalian tinggal cek menggunakan aplikasi yang namanya Kamera 2 Pro. Nah, ini dia cuy, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam
dalam Play Store ya. Langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, ini dia untuk dari hasil hardware support level di device saya adalah level 3, atau hasil dari level kamera 2 API saya adalah level 3 di bagian centang hijau kanan atas ini, teman-teman. Jadi untuk level 3 sendiri di sini kita harus menggunakan config yang berformatkan YUV ya. Apabila centang hijaunya kalian mendapatkan di posisi full, itu tandanya device kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian limited, itu tandanya device kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. Sekarang kita tinggal kembali dan kita copy untuk file config-nya dengan sesuai level kamera 2 API kita masing-masing. Di sini saya pakai UV, tapi di sini saya praktekkan untuk semuanya, jadi saya pilih semuanya seperti ini. Oke, kemudian kita tahan. Kita boleh pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar seperti ini. Oke, kita cari folder download utama, ini dia, kita klik. Kemudian di sini kita cari folder MKC 8.1 ya. Ini dia cuy, kita klik. Kemudian kita paste di dalam sini file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Dan untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tab 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai YUV AUX ya, karena device saya sudah support mode ultrawide dan sudah support mode AIS. Langsung aja kita klik dan ya, config siap untuk digunakan. So, sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dengan resolusi Full HD di mode video ultrawide-nya nih ya. Jadi kita tes jalan kaki seperti ini dan tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal atau stabilizer lainnya, hanya menggunakan tangan kosong saja cuy. Dan terlihat ya di preview saat ini bener-bener steady banget dan stabilisasinya sudah berjalan dengan normal. Kita coba tes jalan kaki dan kita goyang-goyangkan kanan kiri seperti ini, masih tetap steady banget cuy. Oke, langsung aja kita stop dan kita langsung lihat untuk hasilnya. Dan inilah hasilnya teman-teman. Wow, bener-bener pas sekali untuk hasil dari sesuai previewnya ya. Terlihat bahwa di sini warnanya dihasilkannya pun juga masih tetap natural dan di bagian exposure-nya juga tidak terlalu gelap ya, meskipun kita menggunakan di mode ultrawide saja. Electronic image stabilization-nya sudah berjalan dengan normal di sini cuy. Dan sekarang kita langsung aja review gimana di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan di AWB aktif dan HDR plus ya. Langsung aja kita shoot. Oke, nice, kita menggunakan objek pisang saat ini cuy. Langsung aja kita buka hasilnya. Ya, jadi seperti inilah untuk hasil di mode kamera dengan AWB aktifnya di Gcam PSK 8.1 dengan config iPhone 15 Plus by Imposter Club. Wow, terlihat detail sekali meskipun di sini kita mendapatkan saturasi yang sedikit lebih naik ya ketika menggunakan di AWB aktif, sehingga memberikan warnanya terkesan fresh dan segar seperti ini cuy. So, sekarang kita langsung review di mode ultrawide-nya seperti apa. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode ultrawide dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan HDR plus dan AWB aktif. Langsung kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, jadi seperti inilah untuk hasil di mode foto ultrawide Gcam PSK 8.1 dengan config iPhone 15 Plus by Imposter Club dengan AWB aktif cuy. Wow, luar biasa ya. Jadi di sini hasil fotonya benar-benar kombinasi yang sempurna menurut saya. Di bagian background dynamic range-nya terlihat sangat luas dan detailnya yang dihasilkan pun juga cukup dalam di sini. Skin tone-nya natural putih seperti ini di bagian rona kulit manusia, dan meskipun kita hanya mengaktifkan di mode HDR tengah, kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga akan bisa mendapatkan foto yang berkualitas SD seperti ini cuy. So, sekarang kita langsung review di mode potretnya seperti apa. Langsung aja kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dan ini dia rinciannya. Jadi kita menggunakan AWP nonaktif terlebih dahulu dengan HDR tengah ya. Langsung aja kita shoot. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang pertama. Kita menggunakan di AWP nonaktif teman-teman. Wow, keren banget. Masih sama seperti di mode ultrawide yang tadi ketika kita menggunakan di AWP aktif. Namun di sini tone warna yang dihasilkannya pun jauh lebih tinggi di bagian coldnya ya. Terlihat sekali bahwa di sini warna dinginnya lebih kerasa dibanding di mode ultrawide tadi cuy. Di bagian skin tone warnanya pun juga masih terlihat natural dan exposure yang dihasilkan pun juga cukup lebih cerah dibanding di mode ultrawide tadi, sehingga memberikan hasil
teksturnya cukup rapi di sini cuy. So, sekarang kita langsung review di mode potret dengan AWP aktif untuk selanjutnya. Oke cuy, sekarang kita masuk ke mode potret lagi dan kita lihat rinciannya. Jadi sekarang kita menggunakan di rincian AWP aktif dan HDR plus tengah ya. Langsung aja kita cari angle dan kita shoot seperti ini. Oke, nice, kita tunggu hasilnya seperti apa. Dan finally untuk hasil dari Gcam PSG 8.1 dengan config iPhone 15 Plus by Imposter Club di mode potret dengan AWP aktif. Wow, luar biasa ya. Jadi perbedaan antara AWP nonaktif dan AWP aktif di mode potret sendiri adalah di tone warnanya teman-teman ya. Tone warna di sini terlihat sedikit lebih dingin dan tapi sedikit lebih turun untuk saturasinya ketimbang di AWP nonaktif dengan mode potret tadi yang saturasinya cukup naik dan exposure-nya pun juga naik cuy. Suhu warnanya pun masih sama, terlihat dingin di sini cuy. Dan untuk di bagian skin tone warnanya pun juga masih terlihat natural dan dynamic range-nya pun juga masih terlihat dominan langit-langitnya ya. So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam PSG 8.1 dengan config iPhone 15 Plus by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa.